tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Kenapa saya katakan tidak mendasar? Karena seharusnya kalau kita bicara hukum, ya, apalagi orang yang menyatakan itu adalah seorang advokat, harusnya kita bicara berdasarkan alat bukti, berdasarkan perjanjian, berdasarkan kesepakatan, bukan hanya mendengar dari satu sisi, ya, sehingga langsung tanpa mengkonfirmasi ke pihak kami atau ke pihak PT Gladiator, dalam hal ini Mas Vicky dan rekan-rekan, langsung membangun opini publik atau menggiring pencitraan negatif terhadap klien kami, yang seolah-olah klien kami itu adalah seorang penipu. Ya, perlu digarisbawahi bahwa itu tidak termasuk salah satu tugas daripada advokat, yang dimana membangun opini publik, ya, menggiring opini seolah-olah, sekali lagi saya katakan, Vicky adalah seorang penipu. Hari ini maka kami selaku tim kuasa hukum, saya dengan Pak Imam akan menyampaikan, begitu juga nanti ada klarifikasi sekilas dari PT atau manajemen Gladiator, apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga mohon tentunya kepada teman-teman media, pemberitaan juga harus berimbang, jangan sampai ada pihak-pihak tentunya yang dirugikan dalam pemberitaan. Teman-teman, kami percaya bahwa teman-teman adalah garda terdepan untuk menyampaikan atau mengungkap satu pemberitaan yang benar berdasarkan fakta. Sudah saya. Ya, Vicky cerita dong kronologis. Jelaskan Vicky tentang kemarin ada yang membuat laporan ketika awal Vicky juga Mas Vicky katanya melakukan penipuan sebesar 1,8 M. Bantahannya gimana Mas Vicky? Iya, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih ini jadi harusnya konsumsi kita dalam bekerja sama dalam berbisnis, ya, tapi mau nggak mau akhirnya semua sudah tersampaikan. Kalau secara yang saya pikir adalah bagaimana satu ada nilai itu, sedangkan saya bukan orang yang dititipkan uang gitu loh. Seolah-olah ya terserah lah mau kalian atau siapapun yang menarasikan itu hak kalian dalam menulis artikel berita. Tapi seenggaknya kalau menurut saya terlalu awal aja untuk menentukan seseorang dengan dihakimi seperti itu gitu. Sementara kita sendiri adalah kerjasama. Saya sebagai orang yang PT yang memiliki lahan tersebut, kemudian ada orang yang menawarkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek di situ, salah satunya lapangan mini soccer internasional itu. Terus kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya, tidak ada di dalam klosure perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu. Misalkan termin gitu, makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Saya juga minta tolong sama teman-teman media gitu loh untuk menulis artikel ataupun menentukan judul. Lihat, saya sebagai objek itu tidak sendiri. Saya punya anak-anak saya yang akhirnya hari ini nggak mau sekolah gitu loh. Ya, saya punya orang tua juga dan lain-lain. Walaupun itu resikonya kami, tapi seenggaknya saya minta tolong banget. Mungkin ini mewakilkan teman-teman pekerja seni dan yang lain ya. Jangan terlalu awal untuk menentukan orang. Bagaimana saya bisa dibilang dengan Tuhan itu sementara bukan sementara di dalam buktinya tidak ada yang tertulis atau apapun. Pembayaran itu berupa termin gitu loh, selesai. Dan kedua, lapangannya itu sedang ada bermasalah gitu. Mungkin boleh dijelaskan dulu awalnya Di awal seperti apa mungkin sudah, Bapak? biar tahu dulu. Ini ya sudah, ini biar tahu poin-poinnya dulu. Ya, maksudnya dari poin ini tidak ada satupun yang saya punya kewajiban membayar gitu loh. Baik bayar per termin atau apapun. Nah itu yang saya kaget. Pertama, tiba-tiba ada nilai 1,8 itu dari mana gitu. Andai kata itu dari nilai pekerjaan pun, ya kita harus lihat nilainya apa, perbelanjaannya sesuai apa tidak, hasil lapangannya, apalagi sekarang sudah tidak bisa digunakan dan harus dibongkar gitu. Karena lapangan bola itu kan dinikmati orang yang akan main, ya banyak orang gitu loh. Itu jadi ini terlalu awal banget orang untuk menggiring opini saya gitu loh. Saya minta mohon juga kepada semuanya untuk
teman-teman terserah lah. Saya nggak tahu harus begging atau apapun gitu loh untuk menuliskan berita ini secara objektif aja. Tidak ada di dalam klausul ini, sekali lagi punya kewajiban saya harus membayar sesuai dengan termin. Tidak ada, pekerjaan selesai baru. Nah di dalam poin 3 ini saya bacain ya, poin 3 ya. Apabila setelah ya, kalau setelah berarti selesai. Apabila setelah terlaksananya pembangunan infrastruktur nasional terdapat masalah juga seperti pembangunan yang tergenang, air, drainase yang tidak berjalan, maka pihak pertama yaitu saya meminta pertanggungjawaban kepada pihak kedua. Sekarang saya meminta memohon kepada mereka, lapangannya hancur, ini buktinya udah tergenang. Ini hari ini ya, hari ini. Foto Per hari ini. dokumen hari ini. Iya, dokumen hari ini sudah Kebetulan tergenang. tadi gerimis sih pas jadinya. Nah, terus mana lagi? Slide ini, ini slide itu. Naikin pik, naikin. Gini, ya, cukup. Ya, sini. Ini nggak mungkin bisa dimainkan. Coba saya tanya kalian yang sering main bola atau ada anak kalian deh yang main bola di sini, kan nggak bisa dimainkan ini. Pembangunannya gagal. Terus saya diteriak-teriakin, saya penipu, saya juga nggak tahu uangnya yang mana gitu loh. Nah itulah teman-teman juga tolonglah gitu loh. Sekarang tergiring opini itu buat saya gitu loh. Sementara saya sendiri nggak ada permasalahan dengan itu gitu loh. Kecuali udah ada fakta yang menghakimi atau apapun. Atau lapangannya udah jadi. Sebentar. Bentar ini dijelasin dulu ya. Satu-satu ya. Ini lapangannya juga udah terbelah. Nggak bisa. Lapangan udah terbelah ini nggak bisa dimainkan gitu. Kondisinya nggak nyatu. Kondisinya Tulang nggak sama nyatu. badannya. Ini Ini drainasenya itu jadi miring, dia begini. Jadi dia kondisi lapangannya itu begini, miring begini. Jadi kalau Nggak bisa orang digunakan. bisa jatuh gitu. Nah, terus ini ketentuan. Nah, di dalam spesifikasi kita itu di MOU, kita tuh ada spesifikasi antar jarak drainase itu 2,1 meter. Tapi tadi diukur sama tukang saya jaraknya tuh 4,3 meter. Dari spesifikasi di sini aja udah jelas dong kalau dia itu tidak sesuai spesifikasinya sama kesepakatan kita sama yang sekarang nyatanya itu nggak sesuai. Kenapa bisa terjadinya banjir? Karena drainasenya dibikin sama dia itu 4,3 meter yang seharusnya 2,1 meter itu jarak antar drainase sini sama drainase sini sebelahnya gitu. Lanjut. Oh ini begini. Ini drainasenya yang kesalahan. Harusnya kan ini kan drainase kita tuh kotak, harusnya sampai sini kotak sampai sininya. Tapi di sininya tuh dia bulat, dia pakai pipa di sininya. Jadi yang bikin air pun mengendap di sini gitu. Jadi tuh intinya lapangan ini sekarang tuh sekarang kondisinya gagal. Kita sudah datengin vendor-vendor yang memang ahlinya untuk membangun lapangan. Kita udah temuin beberapa vendor dan semua vendor itu dinyatakan lapangan ini harus dibongkar dan nggak bisa dipakai. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Awal bulan bisnisnya sedikit. Ya saya sebagai istilah komisaris ya di situ tiba-tiba Pak Amri ini dibawa sama marketing, Bella gitu kan, divisinya jauh ya buat ketemu saya gitu. Saya siap buat membangun proyek ini walaupun kita lagi mau proses lelang tuh, siapa aja yang mau bangun ayo gitu loh. Yang bener-bener dia punya kriteria spesifik bisa membangun lapangan ya, karena kita udah coba pernah punya pembangunan di Bekasi akhirnya kena gitu loh. Nggak bisa digunain kalau hujan, kalau kena itu jadwalnya bisa berantem orang gitu loh. Kalau udah Nanti booking bawahnya main jam 8 nanti ada lagi yang main jam 10, mereka nggak terima, bisa keluar dong di jadwal jam saya. Jadi kalau menurut saya pembangunan lapangan yang tergenang itu nggak bisa ditoleransikan gitu loh. Nah itu aja sih, jadi awalnya dia menawarkan, nanti saya bilang ini anggarannya lumayan loh Pak gitu, sama ini ya bisa kok semuanya apa. Bukan Vicky atau PT Gladiator yang menunjuk dia, bukan ya. Bukan. Mereka menawarkan diri. Kita yang punya proyek, siapa ini yang punya proyek ini? Oh Gladiator Media Perkasa bekerjasama dengan PT PKS gitu. Saya mau dong menghadap bosnya, bilang ini Mas Vicky temuin aja dulu adiknya sebagai GM-nya gitu. Jadi saya juga nggak kenal dia siapa, tiba-tiba mengadukan ke situ gitu loh. Jadi unsur-unsur bujuk rayunya juga kalau dibilang Ketemu penipuan kita, tidak ada ya. Orang ketemu dia pas tanda tangan saya udah selesai Kak, Boleh, ini Pak. dia mau mengerjakan. Oh kamu Bapak lapangannya paham nggak? Paham, ini saya tenang, saya udah mau bangun lapangan. Oh yaudah kalau ini ya gitu. Nah kita sengaja karena kita udah pernah dia punya pengalaman bangun lapangan, jadi kita bikin aturan. Kita nggak mau bayar termin setelah lapangan jadi dan dinyatakan tidak ada masalah baru kita bayar. Makanya angkanya lumayan. Kalau lapangan belum jadi tiba-tiba saya harus ditagih. Bahkan dibilang penipuan gitu loh teman-teman, maaf ya izin objektif ya gitu loh.
dalam hal ini kesana saya bawa lari uang gitu loh, malah habis pilek ya kan gitu loh. Jadi banyak mengembang kan gitu loh. Nah tapi kalau saya boleh secara lugas menyampaikan ya depan kuasa hukum gitu loh, bahwa saya tidak ada apa untuk yuk jadi proyek ini ya juga diatensikan dari mereka gitu. Dan di dalam SPK ini sekali lagi tidak ada ya menunjukkan untuk membayar secara per termin, tidak ada. Dan cukup segitu aja. Jadi perlu silakan juga bahwa Vicky malah sudah memberikan sejumlah uang ya, untuk mereka bisa bekerja ya. Apa yang udah meminum? Ya ada beberapa yang kita kasih antara 20 juta pernah gitu. Terus sama kayak kemarin makanya bikin mengingkari gitu loh. Ini saya ini aja ya. Kan kemarin sudah di-announce oleh kuasa hukum mereka bahwa Vicky sudah ditagih-tagih berkali-kali, jawabannya iya, tar. Ini apa yang ditagih? Kita perlu ketahui dulu ya. Yang ditagih itu apa? Tidak ada yang ditagih kepada Vicky. Yang ada, silakan jelaskan. Soalnya yang ditagih itu mungkin pertama 10 juta, tapi Mas Vicky nggak ngejawab, ya saya turunkan, dia mohon sampai 5 juta. Ini ada tulisan, Gimana? Udah nggak usah ngomong. Selamat pagi Pak, ini ya maaf ganggu, bisa minta tolonglah Pak, apa? Kita tolong untuk apa? Coba teman-teman baca nih, baca. Kita coba ya teman-teman baca. Maaf teman-teman media, kita tolong untuk apa? Kita tolong untuk apa? Siapa gimana Bapak bisa dibantu hari ini kalau bisa 10 juta dan 5 jutanya? Baca dong, Pik. Pik. Pik aja baca, Pik. Ya enggak dong. Baca paspon ya. Ya kan namanya dia ngerjain kita, walaupun bagaimana ya udahlah dia udah ngerjain. Ya namanya kaspon ya udah saya pernah kasih berapa puluh juta. Ya momen saya dong untuk menjawab. Ya itu kan kebijakan bukan kewajiban. Kebijakan saya mau memberi atau tidak gitu sih. Mas Vicky sorry, kemarin katanya terakhir dia komunikasi sama Mas Vicky pada tanggal 27 Februari. Yang terkait minta 10 juta sampai memohon 5 juta. Mas Vicky malah nggak jawab. Ya ini baru Makanya dia dibahas. Ini baru dibahas. Mintanya apa coba Mas baca? Mintanya untuk apa di atas? Pembayaran proyek apa? Hah? Kasbon. Kalau Mas di kasbonin sama orang harus. Hah? Ya itu aja sih maksudnya ya. Jadi jelas ya. Jadi artinya dengan pemberitaan yang mereka bangun, opininya jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Ya, maka ke depan apakah kami akan mengambil langkah hukum atau bagaimana, tentunya saya sih nyatakan harus, tapi nanti akan dibicarakan manajemen Gladiator tentunya apakah ya kita akan melaporkan dugaan adanya pencemaran nama baik dikarenakan apa yang disampaikan, apa yang narasi dibangun dibentuk oleh pihak mereka itu tidak bersesuaian dengan fakta yang ada. Ya, jelas tidak ada pembayaran termin dan jelas itu bahasanya kasbon. Bukan Mas Vicky harus bayar nih, udah jatuh tempo terminnya sudah harus bayar, tidak. Ya, tadi udah dibuka nih. Ya makanya Kita udah buka-bukaan. Kalau itu laporannya maaf ya, Ya, yang pasti tentunya kami juga nanti akan menghimbau ya para pihak, tentunya pihak yang berwajib kami minta betul-betul profesional dalam arti bisa lebih melihat ya dari sisi fakta hukum yang berbicara, bukan opini ya, bukan juga katanya, tapi lebih kepada kalau bicara hukum ya kita bicara hukum materinya seperti apa alat buktinya. Jelas-jelas di sini tidak ada perjanjian atau tidak pernah ada yang diperjanjikan Vicky harus membayar per termin. Ya, kalau bicara mengacu dari perjanjian, kalau sudah jadi tempat tersebut, ya faktanya kan tempat tersebut belum jadi. Ini akan berbeda ya. Ini edukasi hukum juga biar para pengacara tentunya bisa ingat-ingat lagi bahwa apa sih yang dikatakan penipuan itu ketika mini soccer internasionalnya sudah jadi, sudah serah terima, bahkan sudah tidak ada komplainan dari pihak PT Gladiator, dan bahkan mungkin saja sudah digunakan, tetapi belum dibayar. Dan itu pun juga harus melalui tahapan, yaitu ditagih secara patut dengan somasi misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali, baru bisa dilaporkan. Nah sekarang kita bicara fakta, faktanya di lapangan per hari ini dokumentasi jelas, ya.
bahwa lapangan belum jadi bahkan rusak. Kenapa ini hal-hal seperti ini bisa dijadikan laporan polisi? Ini yang maka kita minta juga ya, khususnya pihak masuk Polda Jawa Barat ya, Polda Jawa Barat, Pak Kapolda dan Pak Kapolres dijadikan atensi, karena biar bagaimana di sini jelas klien saya merasa dirugikan akibat opini dia dibilang penipu, ya fakta hukumnya penipuan dari mana? Gitu. Proyek yang dibangun ini bentuknya apa dan apa saja, kemudian nominal kesepakatannya berapa mas untuk proyek ini? Proyeknya itu ada beberapa. Sebenarnya gladiator arena itu terbangun 2,2 hektar. 2,2 hektar itu salah satunya ada 2 lapangan mini soccer internasional, ada lapangan konser, ya stadion konser yang akan bisa digunakan venue konser itu sekitar 20.000 orang lebih, menjadi tempat ya one stop sport entertainment lah di Kerawang lah, dengan ada apa food courtnya juga pakai kontainer-kontainer gitu sih semuanya. Nah cuma di saat pembangunan ya tadi gitu loh, ada nilai-nilai yang berbeda yang kita sepakati. Kenapa nilainya agak mahal gitu jadi 1,2 per satu lapangan, karena kita tahu memang akan membayarnya di akhir setelah itu lapangannya benar-benar bisa dipastikan bisa dimainkan, bisa digunakan, bisa dimainkan. Kenapa? Karena kalau tadi lapangan ya seperti ini, kita kan suka main bola ya, nggak mungkin kita bisa digunakan main bola gitu. Terus saya karena udah ditekan dan dibilang penipu, saya harus datang begging-begging gitu loh, mohon ya Pak, ini lapangannya dengan seperti ini saya maluin. Terus kalau ini udah jadi ya banyak orang yang main bola, anak kecil apa kalau kesandung sampai dia luka kepalanya, dan ya banyak juga lah ya keselamatan dan lain. Nah itu saya tidak mentoleransi itu gitu loh. Saya wajar, makanya minta ayo kita minta pertanggungjawaban untuk membongkar itu semuanya. Nah tiba-tiba dia nggak terima stop oknum yang dibongkar, ya dia menyimpulkan angka 1,8. 1,8 ini dari mana? Misalkan belanja semen, belanja apa? Ya saya nggak tahu. Itu harus benar-benar harus di stop oknum semuanya. Kalau satu lapangan 1,1, kalau 2 lapangan 2,2 gitu. Tapi setelah selesai, rumput terpasang. Iya, setelah semuanya jadi. Kenapa sih itu agak mahal? Iya, karena memang itu ada privilege lah, pembangunannya akan dibayar setelah jadi. Karena kalau kita lapangannya tiba-tiba kita bayar terus jadi, kita pernah punya masalah kayak banjir, pasti kontraktornya udah nggak mau tanggung jawab lagi. Itulah alasan kita untuk kita udah punya pengalaman ini, udah hati-hati bangun lapangan. Yang penting kita akan selesai. Kan lapangan itu terlihat, nggak mungkin dong kita nggak membayar kalau tidak terlihat dia digunain dan dikomersilkan. Cuma kalau lapangannya jadi rusak begini dan nggak bisa digunakan, kita juga punya hak yang berdiskusi. Mas, tapi dia membantah lapangan itu belum sepenuhnya jadi, baru 50% doang. Alasan dia nggak melanjutkan lapangan itu karena kekurangan biaya. Dan Mas Vicky katanya dia itu ketika dimintain tentang lanjutan pembayaran tersebut nggak ada itikat baik. Mungkin gimana Mas penjelasannya Mas Vicky? Mas baca nggak tadi kesepakatan SPK itu? Nah, dia nggak menjelaskan atas itu Mas. Pembayaran ini kalian juga media, maaf banget ya, bukannya aku di sharingnya. Kalau mendengar berita harus ada faktanya. Ini habis ini saya bagiin, walaupun mau nggak mau ya dibaca ya, maksudnya buat jadi bahan masukan untuk menulis sesuatu. Ini masalah nasib orang loh. Nah ini tidak ada kewajiban untuk membayar tertib setelah selesai. Jadi kalau ada permasalahan pribadi, mungkin karena kehabisan, karena mungkin pinjam uang siapa, saya nggak tahu lah. Itu internalnya mereka kan. Nggak ada kewajiban dari Tapi untuk angka yang tertulis kan kemarin mereka bilang ada angka tertulis yang seharusnya 1 M itu jadi 1 triliun. Ini gimana Mas penjelasannya Mas? Itu sih nggak ada. Kalau mereka menunjukkan dengan ada buktinya Mas. Ya tapi kan di sebelahnya tuh ada ejaannya lagi mas. Nah ketika Ada mereka ejaan minta revisi hukumnya. Mas Vicky bilang udah nggak Nggak apa-apa. pernah ada revisi, aku yang bikin sama admin aku ya. Kalau untuk suratnya nggak pernah ada urusannya sama Kak Vicky, sama aku gitu loh. Untuk urusan di lapangan pun sejauh ini tuh sama aku, nggak ada Kak Vicky. Tapi nggak pernah ada Pak Amri minta ke saya revisi kah atau apa, kok nggak pernah ada. Kalau ada pasti langsung kita bikinin gitu kan. Nggak mungkin juga kita menggunakan ini yang sekarang salah. Saya juga baru sadar pas rame di media kan 2,2 triliun, triliun. Oh iya bener, lebih di nolnya 3 gitu. Nah ketika dia minta revisi mereka membantah bahwa Boleh ada nggak apa-apa buktinya, ini nggak apa-apa chatnya ini kan atau apapun ditulis. nggak pernah ada. Saya ada WhatsApp dari pertama kali dia minta kerjaan sampai detik ini pun saya ada semua WhatsAppnya, nggak dihapus. Mungkin saya Untuk tambah. proyek satu lagi yang konstruksi jalan beton itu gimana Mas Vicky mungkin? Oh gini,
Karena yang di lapangan saya Pansos itu kan gua aja hari ini pansos sama lu biasa lah. bukan di sini mas, kalau Total di proyeknya 3 ya. Gua aja hari ini pansos biasa. 2 mini shopper sama 1 jalan. ini jalan betonnya. Jalan betonnya kayak gini, mau diterusin, mau dilanjutin dengan kayak gini, bisa kan? Karena udah retak-retak begini. Satu, kedua, spesifikasinya kita tuh maunya tuh besi. Di sini tuh kita tuh pakai besi 8. Permesnya tuh besi 8 kulir SNI, tapi dia Faktanya ini di sininya Permes 8M full SNI. Besi 8, enggak dijelasin dulu satu-satu. besi 8. Besi 8 Wermesnya kan kita mintanya Wermes ya. Kalau mintanya Wermes tuh udah jadi, besi jadi full kulir SNI jelas spesifikasinya. Tapi dia bikin Wermesnya rakit sendiri, besi 6 polos tanpa ulir. Dia bikin sendiri, gimana nggak mau bikin ini jadi retak. Jelas saya stop pembangunannya. Tuh, ini jalan beton. Kenapa baru 2 baris sudah di stop? Karena retak kayak gini masa mau diterusin? Ini baru waktu itu baru foto berapa minggu lah gitu. Saya pas ngecek ke lapangan, bener kayak gini. Pas setelah ini Wermesnya langsung saya stop pekerjaan. jadi tolong ya, tolong ini jangan playing victim ya, jangan melihat seorang Vicky ini terus lalu membangun opini-opini publik. Jadi kita bicara hukum ya Mas, siapa pengacara dari pihak kontraktor, kita sama-sama orang hukum, kita berbicara berdasarkan fakta hukum saja sesuai perjanjian dan ini faktanya seperti apa ya. Jadi tolong jangan lagi ya, kalau nggak mau kita laporin ini jangan bikin cerita deh gitu loh. Kita orang harus Bang, bicara tapi selama dengan fakta. pembangunan abang ikut serta mengawasi nggak sih, mungkin ada kesepakatan awasi Bel? Ya, jadi kan kita punya pengawas di sana waktu itu. Nah ternyata pengawas kita inilah yang apa ya, nggak objektif. Jadi apa ya, jadi rekanan dia gitu. Jadi kan selama ini saya cuma dapat laporan foto, video gitu kan. Ternyata pas saya kesana tiba-tiba nggak bilang lagi, inilah, ini saya foto sendiri dari handphone saya. Makanya jalan beton saya stop. Wah, kok Wermesnya begini gitu loh. Itu kejadian tuh awal keributan sebenarnya dari sana. Kenapa nggak sesuai spesifikasi gitu dengan kesepakatan yang sudah ada. Dari Bella minta stop itu terus keributannya awal dari situ. Jadi masalah lah gitu. Cuma waktu itu ditengahin lah sama Kak Vicky. Ya udahlah, ini kan udah bangun, dia juga udah keluar uang gitu kan, nggak mungkin kita juga nggak tanggung jawab. Kalau saya kan nggak terima gitu kan waktu itu. Keluar uang boleh, tapi kan harus sesuai dengan yang diperjanjikan. Sekarang saya lempar pertanyaan kembali deh sama masyarakat, nggak usah advokat. Kalau sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya, ya besinya besi 8, tapi faktanya dia membuat besi-besi 6, Tidak pakai Wermes pabrik SNI. itu apa namanya? Vicky yang menipu atau siapa yang menipu? Ya, jadi tolong sekali lagi kita bicara hukum, jangan bikin masyarakat jadi tambah bodoh gitu loh sama hukum. Kita bicara fakta, faktanya jelas. Wermesnya besi 8, ya, Kulir. yang diperjanjikan ulir ya, Kulir. ya. Wermes kulir. Sementara Wermes fakta 6. di lapangannya Wermes 6 dan bikin bukan ulir. tangan. Bukan. Ini bukan ulir, biar bersih polos. Bisa lihat lah kalian Ya. pastinya. Kalau mungkin Ulir kan teman-teman kulir, gitu. teman-teman media biar lebih mantap lagi investigasinya, monggo ya ke sana ya, dipersilahkan. Tidak ada yang kami tutup-tutupi, gitu loh. Jadi jangan playing victim lah, terus nuduh-nuduh orang nipu. Kalau sekarang saya mau ngomong selaku orang hukum, ini aja yang nipu siapa nih? 8 jadi 6, ulir jadi tidak ulir. Siapa yang nipu? Jelek-jelek Vicky sudah bayar loh, ya. Jelek-jelek Vicky sudah bayar. Artinya kalau dia besok nyuruh saya, Bang Sunan laporkan penipuan, saya bisa laporin. Gitu loh. Jadi tolong sekali lagi ya, jangan melakukan pembodohan lah sama masyarakat. Bayar berapa tadi Bang Vicky? Ini kan udah setengah jadi, bayar berapa tadi totalnya? Ya sebenarnya saya nggak ada punya kewajiban bayar, kan saya udah bilang dari awal. Ini
ini pembayaran Nggak ada di perjanjian, nggak ada. tidak ada termin. Tapi kalau namanya orang kayak dia kerja lah di kita, kalau karyawan ataupun dia kita kerja sama kan kaspor, makan. ya kan, ya kita kan dari tadi udah kasih tahu nilainya, nggak ada tuh kata-kata Pak pembayaran invoice, nggak ada, kaspor Bisa gitu balik loh. lagi ke sini aja lah, Iya. balik ke sini lagi aja. Udah. Nggak usah bikin cerita-cerita ya. Balik lagi aja ke sini. Mau tetap berapa proyek ini dan jawabannya berapa nilainya dan berapa lama waktu jangkauan ini? Nah durasinya udah Apakah itu habis. apakah itu satu tender atau ada 2 proyek? Nggak, sebenarnya ada 2 proyek ya, jadi tinggal jalan beton sama ini. Nah cuma dari ini masa pelaksanaannya itu 50 hari kalender dari 12 September sampai dengan 1 November 2020. Dan sudah disepakati ditandatangani. Ya, udah habis. Tiba-tiba di tengah jalan nggak ada pembiayaan. Saya nggak punya kewajiban untuk membayar kecuali di poin atas. Apabila pembangunan sudah 40%, 30%, maka pihak pertama wajib membayar. Ini nggak ada poin itu, gitu loh. Setelah selesai baru kita bayar. Nah kalau dia ada permasalahan tentang ya modal dan keuangan, menurut internal kan, gitu. Harusnya ini didiskusikan, gitu loh. Bukannya tiba-tiba jadi laporan baru jadi somasi, gitu. Laporan dulu, tiba-tiba laporannya disuruh pulang sama Polresnya, terus disomasi. Saya disomasi pertama dan terakhir, terus tiba-tiba langsung. Jadi nggak ada jeda kita buat ngobrol, gitu loh. Nah maksud saya juga nggak memperdugakan atau apapun ya. Maksudnya sebenarnya kita udah terlalu menutup diri sih saya sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini. Gitu. Makanya mohon maaf ya teman-teman, mungkin ngejar minta klarifikasi saya agak sulit, saya harus konsultasi dulu. Gitu. Semuanya tuh sekarang udah ada pendewasaan diri deh, udah kita hidup tuh tertata gitu loh. Cuma ya kita mengendarai mobil yang nggak nabrak mobil, ya kita ditabrak mobil kan. Nah kalau menurut saya ini saya ditabrak sama hak saya sendiri. Kalian kemarin semua siapapun menulis memojokkan gitu loh. Setelah tahu kayak begini kan kalian juga harus ada punya perimbangan gitu loh. Kita nggak punya kewajiban kecuali ada poin di sini yang menyatakan termin 40%. Pihak gladiator harus membayar, itu baru saya akan lakukan gitu loh. Kalau dia tidak ada modal ataupun kekurangan modal karena pembangunan ini terlalu besar, itu pengukuran diri sendiri gitu loh. Itu aja sih. Mas, ketika ada di tengah perjalanan tadi mana memang tidak ada komunikasi dari dia ke Mas Vicky. Harusnya itu ada musyawarah dulu ya Ya, itu sebelum makanya dia ada, ngelaporin tidak ada. apa, harusnya itu ada musyawarah dulu. Sebenarnya tuh sama Kak Vicky kakak udah ketemu hari ini saya minggu sebelumnya tuh beberapa hari sebelumnya tuh udah ketemu. Kak Vicky yang nengahin saya sama Pak Amri gitu, karena saya kan dulu pengerjaannya gagal gimana gitu kan, dia kayak yang minta pertanggungjawaban terus. Kak Vicky udah nengahin, sebenarnya udah baik banget kayak ya udah nanti nggak apa-apa deh, kita hitung, kita stok opnam ya sama orang ketiga. Sebenarnya ini udah ketemu harusnya, cuma 3 atau 4 hari kemudian tiba-tiba dia keluar sama media sama kuasa hukumnya gitu. Sebenarnya tadinya ini Kak Vicky udah nengahin saya sama Pak Amri gitu. Kalau saya sih gini ya, urusan nominal apapun itu bisa didiskusikan. Dia tuh ngebangun bukan di lahan orang, di lahan kita. Ngebangunnya itu berarti kan kita yang punya kekuasaan atas di area itu. Ngobrol lah, berdiskusi lah, pakai hati gitu. Sekarang dia belum apa-apa, belum musyawarah dan diskusi dengan kuasa hukum sudah menyebarkan berita. Hari ini saya muslim demi Allah ya, putri saya terganggu banget gitu. Ya karena dia dipojokkan dengan seperti itu, sedih saya. Nah sekarang kalau nominal urusan bisa selesai walaupun lapangannya hancur, bisa nggak kalian mengembalikan hati sakit hatinya anak saya? Gitu ya, makanya siapapun tolong banget saya ini bagi teman-teman media juga nih, jangan tiba-tiba dilaporkan laporannya nggak ada, gitu loh. Tolonglah gitu loh, maksud saya berdewasa dirilah, walaupun kita jadi objek, bolehlah kalian menulis sesuka, tapi yang mendasar izinnya saya sampaikan ini kenyamanan hati saya yang harus saya sampaikan. Jangan sampai akhirnya jadi antipati, dia nggak mau, ya udahlah karir aja, saya nggak mau tentang berita, kan jadinya bagaimana? Itu loh, maksud saya sekali lagi saya mohon dengan sangat permasalahan ini sudah nyampe ke hatinya anak-anak saya. Jadi apapun saya akan perjuangkan, apalagi saya didampingi sahabat saya sendiri. Ya karena saya kemarin habis jalan juga tentang bullying ya. Mungkin Mas Arif dan beberapa media tahu betapa pentingnya saya tanpa dibayar saya ikut ke event untuk bullying. Kenapa ini agak nyambung sedikit ya? Kenapa? Karena hatinya anak-anak itu harus kita jaga. Framing dia bikin dibully di sekolah itu karena dasarnya sesuatu. Setelah saya klarifikasi dengan kuasa hukum, akhirnya kalian ngangguk-ngangguk paham gitu loh. Ya maaf ya, karena memang kita udah menunjukkan fakta. Abu yang sudah disebarkan tidak akan bisa dikembalikan lagi satu persatu itu pun rasa sakit hati anak saya sekarang melihat berita ini. Saya mohon dengan sangat, saya nggak perlu pembelaan apapun, tulislah
berita dan fakta ini sesuai dengan fakta itu aja. Tapi untuk pengertian anak seperti